Dan kita sering lupakan itu. Jadi begitu aja Gus. Kalau saya dalilnya lakum dinukum waliyadin Gus. Karena ini nggak bisa tawar-tawar lagi. Ini bahasan akidah ini udah. Nggak bisa ditawar-tawar lagi. Makasih Gus. Oke, terima kasih untuk Kang Mas Ahmad yang keren. Untuk lainnya yang mau naik silakan ajukan permohonan untuk naik, nanti aku naikkan. Dan jangan lupa tap-tapnya dibantu ya supaya nggak luka. Nyela sedikit deh Gus ya. Sebentar Kang Mas, sebentar. Nanti aku kasih waktu biar tertib dulu. Ada Kang Ahad, nanti setelah Kang Ahad didengar. Gimana ya? Oke, assalamualaikum Lai Tobing ya. Kalau mau naik silakan naik. Gini ya, aku sudah berkali-kali, mungkin ada berapa kali itu rekamannya bisa dilihat itu ya. Diskusi kita kali ini tajuknya nama apa? Ya, bukan sedang berdiskusikan alif lam lam ha dan YHWH itu sama atau beda. Bukan ke situ diskusinya, saudaraku. Tolong perhatikan semua supaya nggak ngulang-ngulang lagi. Ya, di internal kita, dan kita harus memberi ruang perbedaan itu. Makanya aku kasih ruang untuk diskusi semuanya. Sayang yang mengatakan alif lam lam ha itu generiknya nggak naik. Kalau naik aku kasih ruang. Jadi jangan berpikir Gus Berting itu berpihak. Enggak, aku kasih ruang semuanya ya. Jadi diskusi kita kali ini adalah nggak usah bawa-bawa IHWH, itu nanti aku kasih ruang lagi nanti. Kemarin sudah 4 jam aku kasih ruang. Ya, kali ini kita diskusi alif lam lam ha itu generic name atau proper name. Kalau generic name argumentasinya apa, kalau proper name argumentasinya apa. Boleh kalian berargumentasi berdasarkan dalil nakli, boleh berdasarkan dalil akli. Itu diskusi kita ya. Tolong dipahami dan supaya aku nggak ulang-ulang lagi nanti. Oke Kang Ahad, sebelum ke Bang Tukang Dari mohon sabar sebentar. Kang Ahad, mic-nya bisa dibuka. Oke, siap Bang. Silakan. Aku generic name Gus. Dikit aja aku generic name alif lam lam ha itu. Oke, terima kasih Kang Prof. Oke, terima kasih Kang Prof pada posisi Proper name, proper name kok generic name, proper name. sorry. Diklarifikasi proper name. Iya. Oke. Makanya sedikit mengagetkan tadi kok larinya ke generic name. Ternyata ya itulah ya. Kita itu harus memaklumi ya. Kita tidak terlepas dari kadang-kadang antara otak dan apa lidah yang mau sampaikan itu memang nggak connect, itu biasa ya. Jadi Koin belum maksimal Gus, koinnya belum maksimal. Koinnya belum maksimal, maka yang mau lempar koin monggo silakan ditunggu dan jangan lupa tap-tapnya ya supaya nggak rukat. Dan sudah tegas tadi di review oleh Kang Prof bahwa dia ada posisi bahwa alif lam lam itu proper name ya. Tadi ada keselio lidah gitu. Oke ya. Kang Ahad silakan ajukan komentarnya. Oke, langsung aja lah ya. Yahudi, seorang rabi Yahudi itu mengatakan bahwa alif lam lam ha ini adalah proper name. Di mana disebutkan di situ? Beliau bernama Sandiagaon ya, kalau nggak salah ya. Di situ di dalam Perjanjian Lama di mana itu saya lupa juga. Tapi di situ jelas beliau mengatakan bahwa alif lam lam ha ini di dalam tetragrammaton itu adalah proper name. Sama secara umum Tuhan yang orang Yahudi ini yaitu YHWH. Secara umum ya sama dengan Tuhan kita Allah proper name. Mereka menyebutkan bahwa YHWH ini adalah pencipta alam semesta. Begitu juga dengan Allah Subhanahu wa taala adalah pencipta alam semesta. Saya kira cukup itu. Bang, dilanjutkan. Waalaikumsalam. Gini ya, agak sulit mengawal diskusi ini. Aduh, ya sudah biar monggo Kang Daging, aku minta jangan keluar konteks ya, jangan out of the topic. Mau menanggapi Prof tadi silakan. Ya, tadi tentang Nabi Ibrahim itu saya pernah dengar juga TikTok ini ada yang berpendapat nama
Tuhan itu diperkenalkan berbeda antara Nabi Ismail dan Nabi Ishak itu. Kepada Nabi Ishak namanya beda dikasih tahu oleh Nabi Ibrahim. Kepada Nabi Ismail juga beda itu. Itu ada yang berpendapat di TikTok ya. Tapi itu sebenarnya agak konyol ya. Karena nama Ismail ternyata juga dipakai. Izin Bang, saya turun dulu sebentar Bang ya. Izin Bang. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, silakan. Banyak keturunan Bani Israel itu yang pakai nama Ismail gitu. Jadi ya, apa namanya, asumsi itu jadi ini ya terbantahkan kalau membeda nama Tuhan ya itu. Kemudian balik lagi kita ke nama Allah, generic name apa proper name gitu ya. Nah, kalau kita lihat dari ilmu bahasa ya, kajian linguistik, apa namanya? Ini kan ada dua pendekatan bahasa yang bisa kita pakai untuk mengidentifikasi makna sebuah kata itu. Nah, yang pertama pendekatan linguistik secara sinkronis. Yang kedua secara diakronis. Secara sinkronis itu maksudnya makna kata itu dipahami sesuai dengan waktu dan tempat tertentu gitu. Kalau diakronis ya di luar itu beda waktu, beda tempat gitu. Itu diakronis gitu. Nah, kalau kita lihat secara sinkronis itu ya bentuk formalnya kamus lah gitu. Tempat tertentu itu misalnya di Indonesia kan, waktunya sekarang yang dipakai itu ya kamus bahasa Indonesia, besar bahasa Indonesia gitu. Nah, nama Indonesia itu kan negara. Nah, kamus ini kan juga di bawah institusi negara, di bawah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Gitu. Nah, ini jadi acuan semua orang di tempat Indonesia ini, di mana bahasa itu dipakai, siapapun orangnya, agamanya, rasnya, suku, budayanya, keturunannya ya semua yang berbahasa Indonesia, maka ini acuan formalnya kamus besar bahasa Indonesia. Jadi mana kata itu dipahami secara sinkronis gitu. Nah, kata Allah dimanapun ya pemahaman secara sinkronis itu maksudnya di semua negara ya. Bentuk bahasa ini pahami secara formal itu pada kamus setiap negara, itu kata Allah itu bermakna proper name, nama Tuhan gitu. Kamus besar bahasa Indonesia, nama Tuhannya orang Islam, itu jelas tuh. Kalau Kristen, dia nggak pakai kaidah yang umum itu, dia pakai kaidah katak dalam tempurung dia. Karena cuma dia doang yang memaknai kata Allah itu sebagai generic name. Orang Hindu nggak pakai, nggak ada mereka gunakan kata Allah itu pada nama-nama Tuhan mereka, ala Siwa, ala Wisnu, ala Brahma, atau yang Konghucu kemarin, ala Kwangkong gitu, atau ya kalau Buddha ada Tuhannya nggak itu, katakanlah Dewi Kuan Im itu, ala Kuan Im gitu. Gak ada, cuman Kristen doang. Jadi sebenarnya dia nggak pakai kaidah yang umum ya. Jadi dia pakai kaidah yaitu katak dalam tempurung itu, alias saya nak udele dewe, patoknya, saya nak endasnya gitu, saya nak jidatnya gitu. Nah, di Inggris kata Allah itu juga bermakna nama. Kamus Oxford gitu. Nah, itu juga sudah sering ya ada yang buka di kemal-kemal TikTok ini. Nama, kamus bahasa Arab, nama, semua nama. Jadi acuannya kalau kita menggunakan bahasa yang baik dan benar, kalau kita disiplin, orang yang berpendidikan, orang yang waras ya, orang yang mengerti ketika orang itu berinteraksi, berkomunikasi dan berurusan dengan orang lain, di sana memerlukan kejelasan identifikasi, kepastian hukum ya, terkait objek-objek yang dibicarakan. Maka ya
Nggak bisa dia hindari, kata Allah itu ya adalah proper name. Karena semuanya bilang begitu. Nah itu kaidahnya. Nah cuman kalau saya geser ke secara diakronis ya nyenggol-nyenggol ke Yahweh, ntar dikritik lagi sama Gus Mutik. Nah gitu aja deh. Oke Gus, terima kasih Gus. Oke, terima kasih untuk saudaraku Kang Mas Tukang Daging. Semoga Allah selalu merahmatimu ya. Memang aku sedikit strength supaya kita tidak kemana-mana. Yang di bawah yang mau naik silahkan ya, ajukan permohonan untuk naik, nanti aku naikkan. Karena ini moderatornya masih belajar, ini nggak bisa menaikkan kalau kalian nggak mengajukan permohonan untuk naik. Terima kasih Kang Mas Tukang Daging. Dari pernyataan Prof tadi ada yang mau dikomentari atau gimana Kang Mas? Kang Mas Tukang Daging, mungkin ada yang setuju, ada yang nggak setuju, silahkan. Ya udah sama, cuman ini aja nambahin aja tadi itu. Oke. Karena iya gitu. Oke, yang di bawah kalau mau naik silahkan ajukan permohonan untuk naik dan jangan lupa bantu-bantu tab-nya ya. Dan yang mau lempar koin jangan suka. Gus, jangan coba-coba merusak cinta saya sama Bang Tukang Daging, Gus. Jangan memprovokasi, Gus. Oke, Yai Amir sudah bisa gabung atau masih celup-celup giginya sebelum ke Kang Prof? Yai Amir? Oke, Yai Amir lagi berkutat dengan sakit jinak. Sekarang ke Kang Prof. Iya Gus, lanjut, maaf Gus, saya nyimak. Siap. Ya, nama apa gitu kan? Ada nama, ada definisi. Dua-duanya maksudnya mengidentifikasi ya. Monggo Kang Bro, silakan. Nama itu kan Tadi gini. Iya itu. Gini. Gimana? Supaya nanti karena namanya dunia TikTok itu dunia liar ini. Supaya nggak liar, silakan mengapa namanya ini? Mereview ulang bahwa Prof ada pada posisi alif lam mim itu proper dan silakan ajukan argumentasinya apa, boleh nakli, boleh asli, monggo silakan. Yang penting original ya Gus ya. Ya, monggo. Jadi ada nama, ada definisi ya. Itu sebenarnya nama dan definisi itu tujuannya mengidentifikasi. Nama itu mengidentifikasi secara panggilan, secara sebutan ya. Kan gitu. Definisi itu mengidentifikasi secara penjelasan. Itu nama dan definisi. Nanti ada juga kata dalam bahasa itu. Nah kata itu kan produk budaya ya, yang akhirnya masuk dalam kaidah bahasa, yang dia harus memiliki makna gitu. Lalu bagaimana kata dan nama ini? Kalau kata itu dia harus memiliki makna, tapi kalau nama itu tidak diwajibkan punya arti atau punya makna. Tapi dia wajib menjadi identitas. Dia hanya wajib bisa mengidentifikasi aja. Mau ada artinya kek, mau nggak ada artinya. Dan sifat kata itu dia bisa bersifat di translate ya, dialih bahasakan. Tapi kalau nama baku, benar kata Bang Tukang Daging tadi. Kalau sudah nama, dia masuk dalam bahasa apapun, ya seperti itu. Tapi kalau kata, ketika dia beralih bahasa, ya jadi berbeda gitu. Bukan beda secara arti dan makna ya, tapi secara penyebutan, secara fonetik kayak gitu. Prof, itu secara fonetiknya kalau ya. Sepertinya ada yang salah memahami penjelasanmu. Itu kamu komentar itu, pemalsu bulan itu. Ada komennya itu. Kamu baca, Ted. Kata siapa? Kata siapa nak? Dia nggak. Aku bilang nama itu tidak wajib memiliki arti, tidak wajib memiliki makna. Mau punya makna yang silakan, nggak punya makna ya silakan itu nah. Tapi kalau kata
itu wajib ada maknanya. Dan secara fonetik kata itu beralih bahasa ya beralih fonetiknya. Tapi kalau nama beralih bahasa ya tidak boleh beralih fonetiknya gitu kan. Apalagi sampai pergeserannya jauh ya, kecuali nanti kita ada semacam kemakluman dalam kaidah dialek kayak gitu kan. Tapi kan nggak jadi berubah drastis gitu. Nah kalau sampai berubah drastis itu masuk pada kategori ya pengrusakan kaidah bahasa, pemerkosaan itu namanya. Apa kita mau ikut kaidah bahasa yang benar atau kaidah bahasa yang diperkosa kan kayak gitu. Nah alif lam lam ha kita bisa lihat pada surat Al-Fatihah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Di situ ada Allah dan ada Rabbul Alamin. Dari kata itu saya menangkap pesan ada penyampaian tentang proper dan ada penyampaian tentang generik gitu. Karena kita nggak bisa bilang Rabbul Alamin itu proper. Jadi siapakah proper dari generik itu? Ya Allah. Allah lah proper dari generik itu. Generiknya Rabbul Alamin, propernya Allah. Nah, sementara segitu dulu. Makasih, gitu Gus. Oke, terima kasih Kang Prof. Ada yang komentar? Diskusinya nggak ribut, kurang seru. memang. Ya, saya mau ribut. Sebentar, begini. Boleh Gus ini menanggapi Gus ini. Boleh. Nanti aku kasih waktu. Nanti. Kang Ersa siapa dulu Kang Ersa nanti. Gini, supaya adem Kang Ersa siapa dulu satu lagu nanti supaya menghibur suasana di bawah ini dan di atas juga ya. Gini, saudaraku semua yang ada di atas yang ada di bawah. Tentunya aku sebagai moderator harus bersikap netral ya. Dan aku netral artinya memberikan ruang kepada siapapun. Tetapi ya nyatanya memang yang naik ke Komal ini semua ada dalam satu warna bahwa alif lam lam ha itu proper name. Tetapi harus diingat bukan berarti aku membatasi yang mengatakan alif lam lam ha generik itu bukan tidak aku kasih ruang. Sudah aku undang tapi tidak naik gitu loh ya. Jadi kalau kurang seru atau nggak ribut ya dimaklumi karena satu arah semua ini diskusinya menjadi satu arah dan aku tidak Ya makanya aku tidak membatasi. suruh share Gus. Biar banyak yang datang nanti kan. Enggak ini yang di bawah bantu share. Ya, Bantu share suruh di Aku share. bantu share ya. Aku bantu share. Oke. Bantu share gitu ya. Tuh. Jadi ini aku tidak hanya memberi ruang yang sama enggak, semuanya kita undang. Oke, Kang gitu amat silakan mau dikomentari monggo. Sorry. Tahan sebentar Kang gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kang, Assalamualaikum Gus, assalamualaikum kawan-kawan. Silakan saya nyimak. Saudaraku. Sebentar. Waalaikumsalam. Sebentar Kang gitu amat. Kang Mas Ersa, ada yang mau disampaikan dulu atau mendengar dulu Kang Ersa? Lanjut dulu, aku mau komen sedikit. Kalau netral nggak seru, harus bikin kontroversi hostnya. Iya, harus diundang tapi ora gelem munggah. Kang Esa tolong siapkan satu lagu gitu. Monggo Kang gitu amat, silakan. Saya tambahin nih. Nanti Lanjut. kalau lama-lama nanti lupa Gus, aku tadi hampir lupa nih mau bicara apa nih. Gini ya. Ini sekali lagi saya katakan ini karena ya kita di sini kan sudah ketahui bahwa kita di sini sama-sama memilih bahwa alif lam lam ha itu adalah proper name. Ini saya mau katakan gini loh, ini dalil saya ya. Kenapa saya memilih alif lam lam ha itu adalah proper name? Karena dalam keyakinan saya juga, karena saya seorang muslim ya kan, karena saya yang berdasarkan Al-Quran dan Sunnah ya kan? Kalau Allah itu adalah proper name jelas dalam kalimat la ilaha illallah itu kan sudah menyatakan bahwa ya tiada ilah atau tiada sesembahan lain kecuali Allah tuh.
Itu sudah satu dalil yang saya katakan bahwa saya jelas mengatakan Allah itu adalah proper name, ya kan? Tapi seperti kata Prof tadi, asumsi tadi mengatakan ya kalau kita tarik satu surat yang namanya surat Al-Fatihah ya. Karena kan Al-Fatihah itu kan adalah pembuka surat atau ya pembuka, intinya itu bagian depan dalam Al-Qur'an itu adalah surat Al-Fatihah. Di mana dikatakan di situ kan Bismillahirrahmanirrahim ya kan. Di situ saja sudah jelas dikatakan bahwa dengan menyebut nama Allah Rahman Rahim begitu. Itu juga sudah menunjukkan bahwa Allah itu adalah sebuah proper name. Dan pertanyaannya begini, kalau ditanya nama itu ada karena ada entitas dulu kan. Jadi nggak ada gini loh. Jadi nama itu bisa disematkan itu karena ada entitasnya gitu. Kalau nggak ada entitasnya kan apa bisa ada nama gitu pertanyaannya kan. Nah kalau alif lam lam ha ini jelas entitas ya kan, ya jelas dia mempunyai nama itu. Ya nama secara proper name tadi, yang mana dalilnya adalah la ilaha illallah. Begitu Gus. Kira-kira Gus. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, mantap. Tapi mohon maaf untuk yang di bawah kalau kurang seru karena dari saudara kita yang mengatakan alif lam lam ha itu generik ini nggak ada yang naik. Nggak tahu ini Kang Miro ini ada posisi yang mana? Waktu dan tempat kami persilahkan. Monggo Kang Miro 212. Terima kasih Gus. Mohon izin kawan-kawan semua. Ada Pak Prof, ada Bang Tukang Daging, ada Bang Esa. Wah, saya pikir ini mantep aja. Tapi lupanya searah ya. Biasanya nggak pernah searah loh Gus. Ini bertahun-tahun nggak pernah. Kita bertahun-tahun bareng, kita tuh nggak pernah dalam satu konteks yang sama dalam pemikiran. Itu serius itu. Tapi kok pagi ini kok malah sama gitu ya. Agak aneh juga. Tapi saya juga bingung kalau misalkan ada dari kawan muslim yang menyebutkan bahwa alif lam lam ha itu adalah generic name. Bingung juga, saya belum pernah dengar gitu. Biasanya permasalahannya sama IHWH biasanya kalau dibahas itu. Di sini saya mau coba ambil pendapatnya Syekh Ahmad Didat ya, terkait sama generic name atau proper name gitu ya. Dia kasih contoh begini, kalau misalkan ada 3 orang anak kembar identik, bahkan orang tuanya pun tidak bisa membedakan antara satu sama yang lain. Kemudian setelah dewasa, anak kembar ini salah satunya melaksanakan pembunuhan berencana, salah satunya ya, tanpa diketahui sama 2 saudaranya yang lain yang kembar identik. Terus dia tanya, terus siapa yang harus kita gantung? Dia bilang itu. Siapa yang harus menjalani hukuman terhadap kesalahan itu? Apakah kita hukum ketiga-tiganya atau kita ambil salah satu secara acak, atau diambil yang memang melakukan kejahatan itu gitu? Ya kan? Memang sepertinya remeh-temeh memang itunya, penjelasannya gitu loh. Ya jawaban kita ya pasti yang melakukan dong, ya kan? Nah begitu kita jawab, yang melakukan yang harusnya menjalani hukuman, anggaplah hukumannya hukuman gantung ya, hukuman dari pembunuhan itu. Jadi siapa yang harus digantung? Yang bersangkutan, atau kita ambil salah satu karena mereka sama saja, nggak bisa dibedakan satu sama yang lain, atau ketiga-tiganya, gitu kan? Tentunya selaku orang yang mempunyai moral, yang mempunyai pemikiran ya, yang sekolah lah boleh dikatakan begitu. Ya tentunya yang melaksanakan. Pertanyaan selanjutnya, kenapa kok yang melaksanakan sih yang harus dihukum? Bukannya mereka sama aja kok, tiga-tiganya sama. Ternyata yang membedakan apa? Yang membedakan ya pribadinya. Nah, mewakili pribadi itu ada nama. Gak mungkin 3 orang itu
kembar identik terus dinamain sama orang tuanya, kan nggak mungkin. Nah, untuk membedakan antara pribadi 1, pribadi 2, dan pribadi 3, dibedakan nama. Itulah pembeda yang paling jelas. Sehingga kita tidak perlu tahu secara detail pembedaan antara ketiganya itu. Begitu namanya dipanggil, yang mempunyai nama itulah yang maju gitu loh. Yang mempunyai nama itulah yang bertanggung jawab atas apa yang dia perbuat gitu. Iya kan, Kang? Baik, selamat pagi jadi, Bang. Shalom pagi, semuanya. pagi. Saya potong dulu. Yuk lanjut. Oh, mau dipotong? Oh iya, silakan. Oke, lanjutkan Miro. Loh, tadi bukannya mau dipotong, bukan? Oh iya, Saya kita cuma lanjutkan ya. mengucapkan selamat pagi, shalom Bang. Oh iya. Silakan lanjut. Oke, silakan. Makasih Bang. Jadi membedakan untuk ini ya, untuk suatu entitas dalam konteks makhluk hidup, ya itu yang membedakan nama. Bisa juga nih, misalkan dalam konteks yang berbeda ya, misalkan kita punya mobil Avanza warna hitam dengan jenis yang sama, semuanya sama. Cuma apa yang membedakan antara ketiganya itu? Semuanya sama, dari pabrik yang sama, tahunnya sama, tipenya sama, jenisnya sama, semuanya sama. Apa yang membedakan? Nomor plat mobilnya kan yang beda. Tetap itu yang jadi namanya dia sebenarnya. Namanya si mobil yang kita tunjuk tadi itu. Jadi bahkan untuk yang tidak mempunyai, bukan sesuatu yang hidup pun ada pembedanya. Apa itu? Namanya. Gitu loh. Apa tadi? Ya itu tadi yang disebut proper name. Ya kan? Nah, generic name-nya ya dia mobil Avanza gitu ya. GL kalau yang terbaru sekarang itu kan. Kalau tiga-tiganya kita bikin sama dengan tahunnya sama, bareng juga belinya, plat nomornya pasti berbeda gitu. Jadi apa itu? Ya itulah namanya generic name. Gitu Bang. Jadi kalau manusia apalagi sudah jelas kan. Mungkin itu aja dulu Bang. Biar menjadi menggelitik ya. Jadi pembahasan kita lebih fokus gitu. Silakan Bang, terima kasih Gus. Oke, terima kasih Kang Wiro. Cuman aku minta supaya lebih clear, jenengan ada posisi yang mana? Alif lam lam H itu generik atau proper nih? Proper jelaskan. Proper. Belum ada yang berbeda. Demi Allah, aku nggak seru nih. Izin, Hos. Kang Esa suaranya Kan satu lagu, Gus. Iya, tapi egonya dikurangi. Sudah. Nyanyikan lagu. Tapi doubling ya? Iya, tapi. Bukan tempatku kali. Host kayaknya malah. Coba hostnya mute dulu. Bentar. Headsetnya kali host. Iya, orang coba. Power off. Aku mana nggak pakai headset. Iki ya apa? Dubbing ora iki? Enggak. Ini enggak. Pak Ersa mau nyanyi lagu Cintaku Terbagi Dua, Pak Ersa. Oke. Tempatku kok masih doubling. Berarti bukan punya host ini yang doubling. Nah ini tapi ini sekarang sudah enggak. Tes. Coba Pak Ersa. Kita mute kalau yang enggak bicara ya. Saya izin mute dulu Pak. Kang Ersa, monggo coba. Coba tanya lain. Wis, Doubling aman. Ayo, nyanyikan lagu apa? Apa? Ayo Kang Ersa.
Saat hati ini mulai merapu, ku berharap engkaulah jawaban segala risau hati, dan biarkan mencintaimu hingga ujung usiaku. Oke, terima kasih atas sumbangan suaranya yang begitu membangkitkan kita untuk lebih bersama lagi, Kang Ersajo matur numbun nuwun ya, dengan artikulasi suara yang begitu menarik untuk kita ingat-ingat apa yang disampaikan dalam lagu-lagu tadi itu. Kang Erso mau memberikan komentarnya? Ya, sedikit ya. Kalau Oke, monggo. mungkin kita sebenarnya satu frekuensi ya. Allah itu nama. Sementara clear ya, misalnya Al-Fatihah, Bismillah. Terus ada lagi misalnya di surat lain, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Huwallahul ladzi la ilaha illa alimul ghaibi wasyahadah. Kan dia yang wallahul ladzi la ilaha, tidak ada sesembahan. Wallahul ladzi la ilaha illa alimul ghaibi, yang maha mengetahui, berarti entitas yang gaib dan yang nyata. Alimul ghaibi wasyahadah. Dia lagi wallahul ladzi la ilaha illa wal malikul qudus, disematkan ke yang raja diraja, yang maha suci, malikul qudusus salam, mu'minul muhaiminul azizul jabbarul mutakabir. Semuanya, jadi yang maha pengasih, yang maha penyayang. Siapa entitas itu? Merujuk ke Allah. Clear. Satu itu. Lagi, kalau memang itu bukan entitas, ini jadi problem. Karena clear. Mungkin itu. Terus tadi yang nama, terus entitas tadi dengan plat nomor. Sebetulnya ada yang lebih clear lagi. Pabrik pun mengeluarkan itu apa? Nomor mesin, chassis. Kalau larinya ke Bang Wiro tadi, chassis itu juga nggak akan ada yang sama. Pabrik itu ada nomor produk, itu juga nggak akan sama. Nah, dalam keseharian itu nama Tuhan itu bisa macam-macam, tapi Tuhan yang menerangkan jati dirinya, yang clear dan cukup manusia bisa menyerap. Allah, itu clear. Kalau disandarkan ke manusia, mungkin ada nama Mukiti banyak, atau nama mungkin Soekarno pun banyak. Tapi Soekarno itu punya identitas, begini, lahir tanggal sekian, itu merujuk ke Soekarno yang mana? Kan akhirnya kan gitu. Nah, Islam, Allahnya itu memperkenalkan dengan berbagai sifat dan ditunjukkan menerangkan apa ciptaannya, apa tentang dirinya, tentang ciptaannya, banyak sekali. Mungkin itu aja tambahan. Terima kasih. Oke, terima kasih untuk Kang Mas Ersa. Semoga Gusti Allah Agung selalu merahmatimu. Terima kasih dengan sumbangan satu lagunya yang membuat kita semakin akrab ya dalam diskusi-diskusi ini. Oke, selanjutnya ada saudara kita dari siapa ini namanya? Kang Mas Jagal yang sepertinya nanti tolong dikonfirmasi. Jagal Al-Karomah ini sudah out dia. Ya, sudah out. Padahal aku memberikan ruang yang sama ya. Sudah out. Mungkin kelamaan menunggu, mohon dipersori ya. Oke. Karena semuanya dalam satu arah sehingga tidak ada diskusi yang beradu argumen ya.
Tapi harus diingat bahwa aku juga memberikan ruang untuk saudara kita yang mengatakan bahwa alif lam lam ha itu generic name ya, karena mungkin sibuk nggak bisa naik ya. Insya Allah nanti di waktu-waktu lain bisa naik sehingga kita bisa ketemu lagi dalam diskusi yang lebih hangat. Dan ternyata di sini semua satu warna, jadi tidak begitu seru perdebatannya. Untuk itu aku sudahi saja dan aku minta dari masing-masing kalian memberikan closing statement 1 menit dimulai dari Ki Gitu Amat. 1 menit untuk kamu, silakan di closing. Ki Gitu Amat. Oke, mungkin jauh dari perangkat. Ustadz Pak Kiai Amir Hamzah bisa mengclosing 1 menit untuk Anda. Bismillah. Memang Allah itu proper name ya. Dia menamakan diri, mengidentitaskan dirinya sebagai Allah. Gitu. Walaupun sebenarnya dia punya nama-nama yang lain. Mohon maaf, ngomongnya ndak tetek ya. Ar-Rahman, Ar-Rahim. Tetapi dia menamakan dirinya, yaitu memberikan identitas pada dirinya itu Allah. Jadi begitu, walaupun dia punya nama-nama lain dan dia ikhlas dinamakan dengan yang lain. Demikian, monggo dilanjut. Oke, terima kasih Kang Mas Prop. Di closing 1 menit untuk Anda. Ya, sebagai yang berpijak di pilihan Allah itu proper name, maka saya tidak sepakat dengan di tema ini ya. Untuk tema saya, apalah arti sebuah nama, karena untuk Allah ini justru sangat memberi arti sebuah nama gitu kan. Karena dengan nama yang mutlak ini kita tahu di mana kita berpijak gitu kan, di mana kita beriman, kepada siapa kita mengabdi, seperti itu. Kalau nanti ada sandingan-sandingan untuk generic name, Allah itu disandingkan, yang proper ini disandingkan dengan yang generik, itu tidak masalah selama saya tegaskan bahwa yang generik itu memang masih independen ya. Tapi saya kalau generik itu sifatnya pasti independen ya. Yang sudah tidak independen itu kalau sudah proper itu sudah tidak independen gitu. Jadi Oke, 1 menit telah berakhir untuk Kang Mas Prop. Terima kasih atas closingnya. Sekarang Kang Gitu Amat, 1 menit untuk Anda, silahkan di closing. Kang Gitu Amat, oke. Kang Wiro, silahkan di closing 1 menit. Ya baik Kang, saya pikir sih karena pembahasannya belum dalam ya, jadi nggak banyak juga yang bisa disampaikan di closing statement. Tapi ya intinya memang kita sudah sepakat bahwa alif lam lam ha adalah proper name. Sudah sih, saya pikir sih. Dan petunjuknya kan sudah jelas di Quran dan Al-Hadis. Mungkin kalau mau masuk lebih dalam pembahasannya itu, apakah alif lam lam ha itu sama atau berbeda dengan IHWH? Kalau itu tema yang selanjutnya saya tawarkan, Bang. Nah, kalau di situ nanti ada kontroversi gitu. Itu aja, Bang. Bang. Terima kasih banyak. Oke, terima kasih untuk Kang Wiro. Seperti yang sudah aku sampaikan sejak awal tadi ya, kita tahu bahwa kontroversi atau polemik antara alif lam lam ha dan IHWH sampai detik ini pun belum ada titik temu dan itu masih menjadi hangat ya. Itu kita bypass dulu ya. Memang aku fokuskan di sini adalah alif lam lam ha itu proper atau tidak atau generik, karena ada saudara kita sendiri yang memahaminya sebagai generic name. Dia menukil surat Toha ayat yang ke-14 ya.
Di situ duduk permasalahannya ya. Tentang YHWH sama atau beda dengan aliran lama nanti bisa aku carikan ruang tersendiri untuk mendiskusikannya ya. Oke, selanjutnya Kang Mas Ersa, 1 menit untuk Anda, silakan di closing. Oke, terima kasih. Jadi gini ya, kalau sering kita laisa kamitslihi syai'un. Nah, ini kadang-kadang hanya disematkan misalnya Allah melihat, maha melihat. Jangan sampai pengertian kita Allah punya mata. Terus misalnya berbicara, punya mulut. Nah, ini nama pun juga sama. Jangan sampai kita kalau Allah sebagai nama, terus kita mengasumsikan seperti kita nama itu. Nama itu kan ekspresi ungkapan, lafaz untuk identitas. Nah, itu kita juga bawa laisa kamitslihi syai'un juga. Nama itu jangan disematkan sama dengan kita memberi nama. Sementara Allah memperkenalkan namanya dengan bismillah, dengan nama Allah. Disematkan dengan sifat-sifatnya Ar-Rahman, Ar-Rahim. Dan sebagainya. Mungkin itulah. Jadi laisa kamitslihi itu juga berlaku untuk nama pun, kita jangan sampai terjebak oleh itu. Terima kasih. Oke, terima kasih. Waktu juga memisahkan kita, dan kepada semuanya aku sampaikan bahwa moderator berusaha menghadirkan untuk saudara kita yang berpendapat bahwa alif lam ra itu generik tetapi tidak ada yang masuk ya. Jadi bukan karena disaring ini, enggak, supaya disaring satu warna, enggak ada begitu. Kita ini diskusi dalam kerangka berpikir untuk bertukar pikiran secara akademis gitu ya. Enggak ada ya. Mungkin lain kali bisa kita buka lagi ya. Terima kasih untuk semuanya, baik yang di atas dan di bawah. Semoga Gusti Allah Agung merahmati kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.